masuk pada jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow atau Lev tahun 1982 pada 171 mengumumkan hakikat kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yang kedua kebutuhan kognitif, selanjutnya kebutuhan penghargaan, lalu kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan terakhir kebutuhan jasmani atau psikologis. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, dan kebutuhan penghargaan. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal dalam Libet dan kawan-kawan pada 478 memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Menyatakan bahwa selama masa remaja masalah yang dihadapi ia karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasi diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan organik yaitu makanan, minum, bernapas, seks, dan kedua kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus meningkatkan psikofisis. Yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Masuk pada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan remaja itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanak menjadi sikap perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dan sikap perilaku yang besar, sedangkan di lain pihak, harapan ditemukan pada remaja untuk dapat menetapkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut pada menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya, bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua yaitu seringkali para remaja mengalami kesulitan dan menerima perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya yang dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal ini tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Yang ketiga yaitu perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menimbulkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lawan jenisnya. Apabila kematangan seksual itu tidak dapat diarahkan atau penyalurannya yang tepat dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma sosial. Seperti homoseksual lari ke kehidupan hitam atau meluncur dan semacamnya. Bagi remaja pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi atau berlampu merah atau lokasi UCS. Selanjutnya itu dalam memasuki kehidupan bermasyarakat di poin 4 ini, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk memproblem kehidupannya. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, lancing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat bukan menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidaklarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri.
Pada poin 5, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya kelompok sebaya. Poin terakhir yaitu poin 6, berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan, menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal.